Pada video pertama seri mengenang Anton Medan ini, saya pernah menampilkan sebuah foto yang dulu pernah menjadi hambatan saya melanjutkan berkisah dalam seri fenomena Anton Medan. Inilah fotonya. Inilah sebuah foto yang membuat video seri fenomena Anton Medan terhenti dan terhenti lagi. Terhenti ketika sampai pada saat hendak berkisah mengenai peristiwa setelah kerusuhan Mei 98. Ketika saya bermaksud mengisahkan peristiwa penculikan sadis yang dialami oleh Anton Medan, lalu saya hentikan karena foto ini belum ditemukan kembali. Saya tahu ada, tapi entah terselit di mana. Pada buku Anton Medan yang kedua, yang saya tulis tahun 2010, 2011 dan terbit tahun 2012, ada bagian yang mengisahkan atau berkisah tentang peristiwa penculikan sadis tersebut, tapi tanpa ilustrasi apapun. Seharusnya ini ilustrasinya, tapi waktu itu tidak ditemukan foto jas yang dikenakan oleh Anton Medan pada saat mengalami penculikan sadis di daerah Cisarua, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Perhatikan, terlihat jelas sobekan bekas bacokan-bacokan para penculiknya yang membabi buta. Ia belum lama lalu saya temukan kembali foto ini. Maka perkenankanlah saya membuat video mengenai Anton Medan lagi. Bukan fenomena Anton Medan, tetapi mengenang Anton Medan. Mengapa saya lakukan itu? Terutama karena saya merasa ada yang kurang apabila belum menyelesaikan berpisah sehubungan dengan Anton Medan sesuai atau sampai batas tertentu. Kebersamaan selama 27 tahun itu serius. Setiap kali kami bertemu, Anton Medan selalu berbicara mengenai kehidupan. Sementara pada video seri mengenang Anton Medan yang ke-16 sebelum ini, di bagian akhir terdapat petikan sebagai berikut. Ketika Polda Metro Jaya melakukan panggilan dan terbuka, Anton Medan pun memenuhinya. Terbuka di mana peristiwa itu diketahui publik secara luas melalui media massa, menjadi berita besar. Tak kurang dari sekitar 80 pengacara menyatakan siap mendampingi Anton Medan. Lalu entah mengapa peristiwa Anton Medan tersangka kerusuhan itu pudar, tak berkelanjutan. Namun telah ada kaitan atau tidak yang pasti pun terjadi peristiwa yang mengerikan. Suatu peristiwa di luar nalar bila dihubungkan jauh dari kenyataan, jadi ironis. Peristiwa kekerasan luar biasa dialami oleh Anton Medan, yaitu ketika Anton Medan menjadi korban penculikan sadis. Anton Medan berkisah dalam bukunya, sesungguhnya pada waktu itu sudah merasa kemungkinan akan terjadi sesuatu atas dirinya. Hal itu karena saat pulang berceramah di Bogor Barat, pelosok daerah Dramaga, seperti ada yang menguntitnya. Ada sebuah mobil kijang yang dicurigai sengaja mengikutinya. Ternyata benar. Begitu Anton Medan hendak memasuki gerbang ponpes khusus ex-napi yang diasuhnya di
Cisarua. Pada waktu itulah para penculik pun menyergapnya. Sekitar 7 orang meringkus Anton Medan, membawanya dengan sebuah mobil. Di tengah raya adalah mobil Kijang. Anton Medan ditelungkupkan di lantai mobil, dianiaya habis-habisan dengan senjata tajam. Mungkin mereka mengira Anton Medan sudah tamat. Lalu dilemparkannya ke jalan raya. Tak cukup dengan itu, dilindasnya pula dengan mobil, barulah dibuang ke jurang. Apa yang kemudian terjadi saat beberapa orang hendak menjalankan sembahyang subuh berjamaah? Mereka melihat seseorang tergeletak yang segera dikenalinya sebagai Anton Medan. Lalu Anton Medan diangkat dan diistirahatkan di musola sebelum dibawa ke puskesmas terdekat. Puskesmas merujuknya ke rumah sakit, kalau tidak salah RSUD Cianjur. Anton Medan menceritakan selama mengalami masa kritis sehubungan dengan peristiwa mengerikan tersebut, dirinya tahu tentang apa-apa yang terjadi. Tahu ditolong orang-orang kampung menolongnya, dia tahu lalu dibawa ke rumah sakit, tahu orang-orang membicarakan berbagai hal, tetapi Anton Medan tidak bisa berbicara. Apa yang selanjutnya terjadi? Ya, setelah Anton Medan selamat dari peristiwa mengerikan menjadi korban penculikan sadis itu, dapat dikatakan ibaratnya hari-hari selalu berpihak padanya. Rezekinya terkesan bagus sekali. Jalur menuju cita-citanya makin jelas dengan jalur-jalur yang meyakinkan. Pemilu 1999 pun memberi arti khusus bagi Anton Medan. Pemilu pertama di era reformasi, ya mau tidak mau harus diakui, makin membuat usaha spanduknya bersinar karena banyak order pembuatan dan pemasangan spanduk yang ditanganinya. Bukan hanya itu, tetapi Anton Medan juga menorehkan nama yang dikenal luas, bahkan mendapat perhatian dari tokoh internasional.